kalau lagi bingung, dia bikin orang bingung juga kalau dia lempar kebingungannya di tempat orang yang juga sama-sama bingung. Influencer agama ini banyak juga yang orang buta menuntun sesama buta. Jadi kalau masuk lubang, bareng-bareng. Kalau ada kebingungan-kebingungan, jangan dilempar di publik. Raymond Chen, kan itu waktu di kantor kan dulu suka nonton dia kan tiap siang gitu. Di masa-masa waktu itu masih kayaknya kampanye, jadi dia banyak ngomong tentang ekonomi gitu kan. Kesini-kesininya dia banyak bicara tentang agama. Nah, saya dapat satu konten yang menurut saya dia tuh bingung. Dia bilang, gue masih belum dapat jawabannya kenapa Islam gak boleh makan babi. Kalau back then, logic reasoningnya make sense. Kotor dan lain-lain, tapi sekarang kan modernization dan lain-lain gitu. nah ini kan dia sudah nanya sama ustadznya gitu kan. Kok kita nggak boleh makan babi? Sainsnya gimana melogikakannya? Ternyata guru kami hanya menjawab, Jawaban dia kayak gini, analoginya dokter nih kalau kita sakit nih. Terus dia bilang, oke, lu harus begini nih. Kita wajib mempertanyakan legitimasinya. Beneran dokter nggak? Beneran punya sertifikasi nggak gitu? Tapi kalau kita udah percaya bahwa dia dokter, pas dia ngasih resep, kita nggak boleh bandel. Prinsipnya kayak gitu. Ya. Jadi misalnya kita udah percaya Allah dan dia sudah berkata demikian, ya kita nggak boleh bandel. Jawabannya kan oke, based on faith gitu. Ya. Konsepnya gue ngerti duniawi, tapi nggak secara konkret logika dan sains menjawab itu. Gue belum puas. karena nggak based on science, it's just based on faith, berdasarkan keyakinan. Kita mau bilang gini, satu, berapa banyak di dunia ini yang kamu nggak bisa sainskan, sepintar apapun dirimu. Let's say, kenapa hidung itu di sini? Kenapa nggak di sini? Kenapa mata itu dua bolanya di depan? Kenapa nggak satu di depan, satu di belakang? Jadi kalau ada orang gaplok dari belakang kan bisa tahu. Coba logikakan, sainskan. And you're not gonna get the answer. Dan berapa banyak di muka bumi ini, you just have to believe. Itu adalah based on faith, dan kamu nggak bisa logikakan itu. Contoh kalau kita pergi ke minimarket, mau beli telur, apakah kita harus bawa panci untuk membuktikan terlebih dahulu bahwa itu semuanya adalah isinya telur? Coba jelaskan secara sains, kenapa kamu datang tanpa panci? Dan kamu tidak pecahkan itu di tempat. Jadi ada hal yang berapa banyak di muka bumi ini yang kita temukan itu kita percaya dulu. Sainsnya nggak bisa menjelaskan nih. Nah di agama kita ada juga yang bisa dijelaskan dengan sains. Contohnya, kenapa wanita yang ditalak itu harus beriddah, menunggu selama 3 kali haid atau 3 kali suci. Kenapa perempuan yang ditalak dalam kondisi dia hamil, masa iddahnya adalah selesai sampai dia melahirkan. Kenapa seorang perempuan yang sedang haid, dia tidak boleh berpuasa. Ada banyak sisi sains yang bisa menjelaskan itu. Tapi, kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa isya yang 4 rakaat? Kenapa nggak ditukar? Kenapa nggak sujud dulu baru ruku? Kenapa salamnya nggak dimulai dari awal? Baru takbiratul ihram di bagian belakang. Dari ada sekian banyak masalah agama, kita nggak akan bisa jelaskan itu dari sisi sains. We just have to believe. Ini adalah Islam yang kita harus percaya. Islam itu adalah kita menyerahkan diri kepada Allah. Kita berserah diri. Kalau Allah sudah bilang begitu, ya gitu. Termasuk diantaranya makan babi. Sekali lagi, please, kalau ada sesuatu yang membingungkan, tanya kepada guru-gurunya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum tata'lamun. Kalau kamu nggak tanya, tanya sama yang lebih tahu, sama yang ahli ilmu. Itu kata Allah. Jangan dilempar ke publik. Nanti orang buta menuntut sesama buta.